Pak Tori, terima kasih. Ya, kami dari Pertamina International Shipping yang memang selama ini punya role besar ya untuk sektor logistik dan transportasi laut untuk energi di Indonesia, yang mungkin memang kalau masyarakat awam nggak terlalu familiar dengan kita gitu ya, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan di balik layar itu sangat krusial. Seperti tahun ini saja kita tahu ada big events yang semua bisa berjalan dengan baik, di mana itu ada role Pertamina dan kami, mulai dari Natal dan Tahun Baru, Pilpres, ini mau puasa dan Idul Fitri, Pilkada, belum lagi nanti akan ada ini Tahun Baru ya. Jadi kita melihat bahwa sektor logistik di energi ini memang apa namanya ya, kita memprediksi akan terdapat kebutuhan peningkatan demand ya, baik itu dari sisi infrastruktur maupun apa namanya jumlah alat angkutnya. Meskipun tadi Pak Rahmat bercerita bagaimana kita mendorong transisi energi di Indonesia, bagaimana melakukan dekarbonisasi dan upaya pemerintah untuk mencapai net zero emission. Tapi prediksi kami dengan trajektori saat ini, kita melihat bahwa fosil itu masih akan tetap tumbuh. Bahkan Pertamina sendiri memprediksi sampai 10 tahun ke depan untuk BBM itu masih akan tumbuh ke rata-rata 2,7% per tahun. Mungkin gas akan lebih signifikan ya, walaupun mungkin gas dianggap memang energi yang mentransisi dengan emisi yang lebih ramah, itu akan tumbuh 7%. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, supaya sektor logistik di energi ini bisa lebih efisien, kita sendiri dari Pertamina itu sudah memprediksi akan terdapat pertumbuhan kebutuhan infrastruktur untuk storage-nya sendiri itu kurang lebih kalau untuk BBM sampai 800.000 kiloliter yang perlu kita tambah. Belum lagi untuk LPG akan ada tambahan kurang lebih setidaknya 300.000 metric ton storage untuk LPG. Dan sarana penambatan yang saat ini kurang lebih ada 120 dibutuhkan tambahan setidaknya 20 sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini belum lagi kita berbicara jumlah kapalnya yang dibutuhkan. Ini baru berbicara penambahan. Terhadap aset-aset existing juga perlu dilakukan revitalisasi dan peningkatan. Tidak lain tujuannya adalah bagaimana sektor logistik energi di Indonesia ini bisa kita lakukan dengan lebih efisien, lebih handal dan juga lebih aman. Begitu. Itu PR kita di dalam negeri. Nah, hal yang menarik Pak Tori adalah kita tahu bahwa geopolitik saat ini sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Ada Rusia, Ukraine belum selesai, sudah ada Red Sea dan lain-lain, kita nggak tahu apa yang akan datang. Bagi kami pelaku di sektor shipping, post pandemic ini memang masa-masa emas, di mana pelaku di sektor ini baik waktu sempat di kontainer dan sekarang di sektor energi kita menikmati masa-masa yang luar biasa. Jadi dari business point of view ini situasi yang sangat favorable. Tapi kalau dari kacamata kita sebagai negara yang sangat bergantung dengan importasi, tadi kita berbicara di sektor komoditas pangan dan lain-lain yang dimana ada importasi yang besar dan kami juga yang mengurusi importasi untuk energi di fosil seperti minyak mentah, LPG maupun BBM. Kita sudah melihat bahwa setelah pandemik biaya angkut, apalagi ini masa-masa Red Sea, Ukraine, Rusia, ini terapresiasi sampai 3-4 kali lipat. Bahkan kemarin puncaknya pada saat musim dingin. Nah, sekarang mungkin agak soft sedikit, tapi tetap secara tidak langsung biaya logistik untuk energi kita jauh lebih tinggi. Belum kembali ya sebelum COVID. Sepertinya kita sudah masuk ke ini ya, keseimbangan baru. Karena kenapa? Memang pada saat periode COVID kemarin banyak sektor yang terhenti, termasuk sektor shipping. Banyak sekali pelaku di sektor ini yang keluar ya, terus dan juga banyak kapal-kapal yang di scrap, dan ternyata recovery dunia ini sangat cepat yang tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan kapal baru. Itu satu, dan yang kedua sehingga demand untuk pembangunan kapal baru luar biasa tingginya, tapi ternyata ada bottleneck di sektor workforce. Ternyata banyak sekali negara-negara yang selama ini sangat dominan di pembangunan kapal seperti Korea dan Jepang, ternyata workforce mereka kurang dan ternyata orang lokalnya sendiri sudah tidak minat untuk kerja di sektor itu. Sehingga memang pembangunan kapal baru juga sekarang inflasinya sampai 30%. Yang mau tidak mau untuk sektor shipping ini juga untuk menjustify investasinya memang mau tidak mau kita sudah berbicara di level yang berbeda.